Sejarah Simanjuntak, Sitolu Sadaina Dohot Boruna. Anak pertama Raja Marsundung Simanjuntak, yaitu Simanjuntak yang pertama, lahir dari Boru Hasibuan, yaitu Raja Parsuratan Simanjuntak Parhorbojolo. Simanjuntak Sitolu Sadaina adalah 3 bersaudara yang lahir dari Sobosihon Boru Sihotang. Sobosihon Sihotang adalah istri kedua Raja Marsundung Simanjuntak. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Raja Mardaup Simanjuntak, Raja Sitombuk Simanjuntak, Raja Hutabalu Simanjuntak. Sebelum kita lanjut mengenai sejarah Simanjuntak ini, silahkan subscribe dulu channel Jun Project Pro ini. Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik kami lainnya. Mulanya, sebutan Parhorbojolo pun di ini merupakan sindiran masyarakat karena pembagian warisan yang aneh oleh Raja Parsuratan terhadap adiknya. Sindiran tersebut karena Parhorbojolo sebagai anak sulung tidak adil membagi harta warisan, yaitu sawah dan kerbau, sepeninggal ayahanda di Balige. Raja Marsundung menikah dengan Sobosihon Boru Sihotang setelah istrinya Boru Hasibuan meninggal. Raja Parsuratan pernah hampir membunuh Simanjuntak Sitolu Sadaina sewaktu Simanjuntak Sitolu Sadaina masih bayi. Ketika Raja Mardaup lahir, Raja Parsuratan hampir membunuhnya, namun gagal berkat antisipasi ompunya Simanjuntak Sitolu Sadaina, yaitu Si Godang Ulu atau Sihotang, maka Raja Mardaup selamat. Kisah itu diketahui Simanjuntak Sitolu Sadaina setelah mereka dewasa. Namun Simanjuntak Sitolu Sadaina tetap tidak pernah menaruh dendam terhadap kakaknya atas pesan dari ibunda tercinta agar Simanjuntak Sitolu Sadaina tetap menganggap Raja Parsuratan sebagai pengganti ayah. Diceritakan oleh Sirus Jala Simanjuntak pada tahun 1902 hingga 1975 dan Pendeta IV Saitun Robert Hasiholan Simanjuntak pada tahun 1946 hingga 2006. Raja Marsundung Simanjuntak adalah anak kedua dari pasangan Tuan Soma Nimbil dan istrinya Boru Limbol. Mereka mempunyai 3 anak, yaitu Sombade Batasiahaan menikah dengan Boru Lubis. Raja Marsundung Simanjuntak menikah dengan Boru Hasibuan, lalu kemudian setelah duda menikah dengan Sobosihon Boru Sihotang. Tuan Maruji Hutagol menikah dengan Boru Pasarip. Raja Marsundung menikah dengan Boru Hasibuan, lalu mereka menetap di Hutabulu, yang sekarang Parlumbanan. Mereka dikaruniai seorang putra bernama Raja Parsuratan dan seorang putri bernama Sipareme. Kehidupan mereka diberkati dengan banyak sekali ternak kerbau hingga orang sering menyebut Raja Marsundung dengan sebutan Simanjuntak Parhorbo. Maut pun memisahkan dan Raja Marsundung menjadi duda setengah umur. Suatu saat dia sakit parah, bahkan dia tak sanggup mengurus dirinya sendiri. Menurut adat Batak Toba, yang layak mengurus dia hanya Boru Lubis yang adalah istri abangnya, Akang Boru. Kalau Boru Pasaribu yang adalah istri adiknya, Anggi Boru, pantang saling bicara dengan dia. Begitu juga menantunya, Parumen. Tidak boleh berbicara dengan dia sebab begitu adatnya. Sementara putrinya sendiri, Sipareme, segan mengurusnya sampai perkara yang sangat sensitif. Kemudian Raja Marsundung pulih, lalu Sombade Batasiahaan menganjurkan padanya agar dia menikah lagi supaya ada yang mengurusnya kelak apabila dia sakit. Hal ini tidak disetujui Raja Parsuratan dan Tuan Maruji Hutagaul. Namun karena fakta dan pengalaman pahitnya, Raja Marsundung setuju untuk menikah lagi. Pada masa itu ada istilah kalau ingin mencari istri pengganti, maka sebaiknya pergi menyeberangi Danau Toba. Versi asli, Molo Manggalului Panoroni Baborhatma Tubariba Nitau Toba. Sombade Batasiahaan dan Raja Marsundung pun berangkat ke daerah si Raja Auloan. Di sana ada seorang lelaki yang agak asing rupa fisiknya. Bentuk kepalanya besar dan dia dinamai Raja Si Godang Ulu Sihotang.
Keanehan ini juga tampak pada anak-anaknya sehingga terkadang mereka sering dikucilkan banyak orang. Sampai-sampai walaupun putrinya sendiri, Sobosihon berumur banyak, belum ada laki-laki yang mau melamarnya hingga Raja Marsundung melamarnya. Kedatangan Raja Marsundung melamar Sobosihon sangat menggembirakan hati Raja Sigondang Ulu, walaupun yang melamar putrinya adalah seorang duda yang sudah memiliki anak. Namun itu bukan persoalan baginya dan pernikahan secara adat sepenuh, adat Nago, dilakukan. Wali pengantin prianya adalah Sombadebata Siahaan. Sobosihon pun menjadi istri Raja Marsundung. Mereka bermukim di Parlumbanan. Setelah tiba waktunya bagi Sobosihon untuk melahirkan, beberapa hari sebelumnya dia telah memberi kabar kepada ayahnya tentang keadaannya itu. Namun perasaan sang calon ibu ini gelisah setelah mendapat mimpi ketika Sobosihon akan mandi di Aik Nabolon. Setelah dia membuka bajunya, tiba-tiba petir menyambar buah dadanya sebelah. Mimpi ini juga diberitahukan kepada Raja Sigondang Ulu. Setelah mendengar kabar dan mimpi putrinya itu, dia menyuruh menantu perempuannya, Parumain, berangkat menemui putrinya di Parlumbanan Balige. Padahal menantunya ini baru 5 hari selesai melahirkan bayi perempuan. Namun karena taat kepada mertuanya, dia tetap bersedia pergi disertai tugas dan pesan khusus dari Raja Sigondang Ulu. Adapun tugas dan pesan itu memberitahu Sobosihon bahwa akan ada bahaya yang mengancam bayinya setelah dia bersalin. Apabila bayi yang lahir laki-laki, maka bayi itu harus ditukarkan dengan bayi perempuan menantunya ini. Dan bayi laki-laki itu harus dipangku dan disusui oleh menantu Raja Sigondang Ulu ini sampai bahaya berlalu. Kelak, apabila kedua bayi itu sudah dewasa, maka mereka sebagai berpariban telah dipertunangkan sejak lahir atau dipaorohon. Nah, itu tadi kisah sejarah Simanjuntak. Tentu ini baru sekelumit. Masih ada kelanjutan yang sangat menarik. Jadi jangan lupa untuk terus mengikuti kisah ini. Sampai jumpa di bagian kedua.